Sel telur atau ovum yang telah matang keluar meninggalkan folikel di ovarium. Nah, dinding rahim juga telah menebal karena dihasilkan hormon progesteron dan estrogen. Sel telur ini kemudian bergerak menuju tuba Fallopi. Sel telur mampu bertahan 24 jam setelah dikeluarkan, dan ternyata sel telur ini tidak dibuahi oleh sperma. Ini menyebabkan sel telur itu meluruh bersama dinding rahim yang telah menebal. Nah, peluruhan dinding rahim inilah yang disebut dengan menstruasi. Kita lanjut sekarang siklus menstruasi. Siklus menstruasi kita bagi menjadi 3 fase. 1 fase menstruasi, 2 fase proliferasi, 3 fase sekretori. Nah, sekarang kita bahas fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Kamu bisa perhatikan dari grafik level hormon berikut ini, terlihat pada fase menstruasi dinding rahim di situ terlihat mulai meluruh, sehingga seseorang dikatakan mengalami menstruasi itu darahnya keluar karena peluruhan dinding rahim. Pada fase menstruasi ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Pada proses perkembangan folikel, jadi hormon FSH ini memicu berkembangnya folikel. Folikel berkembang, ternyata hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Fase menstruasi ini terjadi biasanya 7 hari, jadi hari 0 sampai 7 hari itu fase menstruasi. Kita masuk fase yang kedua, yaitu fase proliferasi. Nah, silakan lihat grafik. Kalau fase menstruasi nampak dinding rahimnya meluruh. Nah, pada fase proliferasi mulai kembali ada penebalan dinding rahim. Nah, pada fase proliferasi ini mengapa penebalan dinding rahim? Ternyata folikel mulai menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron inilah yang akan memicu dinding rahim untuk menebal. Tujuan dari menebalnya dinding rahim ini adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur itu dibuahi oleh sperma. Jadi ini siap-siap, dinding rahimnya siap-siap menerima embrio. Kemudian fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembalinya kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Kita lihat pada fase proliferasi hormon FSH naik dan hormon LH meningkat tajam secara mendadak. Terlihat di grafik yang warna pink, hormon LH meningkat secara tajam. Nah, peningkatan hormon LH ini memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Jadi pada fase proliferasi, pada fase akhir proliferasi yaitu terjadinya ovulasi. Fase proliferasi ini terjadi pada hari ke-7 dan ke-14. Jadi pada setelah menstruasi yaitu hari ke-7 dan ke-14. Fase ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur pada fase proliferasi akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbare untuk bergerak menuju tuba Fallopi. Nah, untuk menunggu sel sperma. Nah, jika sel telur itu tidak dibuahi, maka akan dikirim sinyal kepada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Jadi pada fase sekretori ini ada penurunan hormon estrogen dan progesteron, sehingga menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan juga akan siap-siap mengalami menstruasi. Nah, ternyata kita lihat dari grafik pada akhir fase sekretori ada hormon yang berperan, yaitu hormon FSH. Nah, hormon FSH ini kembali untuk siap-siap memicu berkembangnya folikel, dan ini akan bekerja pada fase berikutnya. Fase sekretori ini bekerja dalam
waktu 14 sampai 28 hari. Jadi pada hari ke-14 dan ke-28. Nah, setelah itu, setelah hari ke-28 kembali perempuan mengalami fase pertama yaitu menstruasi.